Saya Jana Rena Putri. Saya Gina Gandhi. Saya Nur Harika Pragisti. Saya Najwa Adra Pratila. Kami akan membahas teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kerajaan Demak. Apa itu Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak? Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempatan akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Menurut cerita tradisional Jawa yang populer, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Demak bermula dari permukiman yang bernama Bintaro. Permukiman ini aslinya adalah hutan yang dibuka oleh Raden Patah setelah ia berguru pada Sunan Ampel dan menjadi menantunya. Di hutan tersebut terdapat rumput gelagah yang baunya wangi. Karena itu, tempat tersebut juga dikenal dengan nama Gelagah Wangi. Ada beberapa usul mengenai asal-usul nama Demak. Menurut Porijakra, namanya berasal dari bahasa Jawa yaitu Delemak yang berarti rawa. Menurut Hamka, namanya berasal dari bahasa Arab yaitu Dima yang berarti mata air atau air mata. Menurut sejarawan lainnya yaitu Suci Potowiryo Suparto, namanya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Kawi yang berarti hadiah atau pusakea. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaan di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya ia menaklukkan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa, yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan kerajaan Sunda. Hubungan aliansinya dengan Imperium Portugal sejak 1511 menjadi ancaman bagi Demak. Pada 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa yang memukul mundur Portugal dan Sunda. Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Di luar Jawa, Demak memiliki kekuasaan atas Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Kerajaan mulai mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Penarukan pada 1546. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada 1547 oleh Suruhan Arya Panangsang, penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Panangsang oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang, sebagai hukuman. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Dengan demikian, kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Sejarah masa kejayaan hingga keruntuhannya. Kehidupan ekonomi dikutip dari buku Sejarah 8 Kerajaan Terbesar di Indonesia oleh Siti Nur Aidah dan tim penerbit KBM. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa kerajaan Demak sangat aktif berdagang di laut. Pada masa kejayaannya, kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. Kehidupan politik. Secara politik, kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri domisi panjang Majapahit, dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten terdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16 kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka.
Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Kehidupan sosial kerajaan Demak yang berbeda dengan kerajaan Hindu maupun Buddha. Di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan sosialnya. Pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya layaknya yang dilakukan di agama Hindu. Sistem sosial kerajaan Demak bersifat egaliter, artinya terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Raja-raja kerajaan Demak. 1. Raden Patah, berkuasa 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. 2. Adipati Unus, berkuasa 1518 sampai 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus 1488 sampai 1521. Sebelumnya menjadi sultan, Pati Unus dikenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Saberang Lor. Dikutip dari buku runtuhnya kerajaan Hindu, Jawa, dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara pada 2005, karya Slamet Muljana. Pada 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggono, berkuasa 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak, Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang Penarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Belambangan atau Banyuwangi pada 1546, terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. 4. Sunan Prawata, berkuasa 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggana yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Purwomoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun, ketika Arya Penangsang putra dari Surowiyoto melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada 1547. 5. Arya Penangsang, berkuasa 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kaliamat, pengusaha Jepara, yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jepang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas, dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Peninggalan
Peninggalan sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama, Pintu Beledek. Pintu Beledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Ajeng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ajeng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat di tengah sawah. Yang kedua, Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah yang sangat terkenal dari Kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan pada tahun 1479 Masehi yang kini sudah berumur sekitar 6 abad tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Yang ketiga, Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Sanga yang berdakwah di daerah wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520, lalu dimakamkan di daerah Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air, dan menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Banyak masyarakat yang berkunjung bertujuan untuk berziarah dan berdoa.